Orang ciri-cirinya mah tunggu kurus, tunggu kiri, tinggi kurus itu pakai topi yang ada aksaranya Kopassus itu ya. Siapa yang bisa menemukan persembunyiannya Aep, yang berhasil menemukan persembunyiannya Aep secara konkret, detail, kasih tahu gue 500 juta. Ini untuk siapa aja, mau buat orang miskin kek, mau yang SDM-nya rendah kek. Maksudnya? Nikita Mirzani kan juga wanita hebat. Apa kehebatan Nikita Mirzani apa? Teriak-teriak. Jadi gitu doang? Iya, bikin huru hara. Gitu doang? Iya. Dia bikin huru-hara? Keributan. Serius? Iya. Jadi gue yakin banget Nikita Mirzani ini udah ditegur ya sama di belakangnya. Ayo pura-pura lu sayembara 500 juta untuk meyakinkan masyarakat Indonesia kalau lu bukan orderan. Cari Aep, cari Rudy, katanya nggak ada itu. Dia itu nggak punya duit 500 juta, apalagi mau bagi-bagi begitu aja karena dia tahu Aep itu ada di mana, ceritanya akan seperti apa. Yang pasti 500 juta itu tidak akan pernah keluar. Percaya sama gue. Udah nggak ada sumbangsihnya atas kasus ini, malah ngerusuin semua orang. Terus nyerang-nyerang orang lain, bilang sok tahu, bilang orang lain tuh miskin, anjing, tak apa-apa lah gitu ya. Gue masih heran deh sama orang-orang yang mau nge-backup nih orang ya. Otaknya di mana ya? Pak, bermartabat loh Pak gitu. Jangan yang dipelihara jadi informan itu yang kayak modelan kayak sarap gitu loh. Kayak sini kita sarap nih, kita Mirzani sarap ya. Kalau mau kasih tuh reporter TV One yang udah ngeciduk Rudiana di dalam mobil. Kasih tuh 500 juta, bacot mulu tuh orang, sok bilangin orang, aduh memang ini minim moral sih ya nih manusianya, yang ngatain orang seenaknya aja. Gitu kemarin ada temannya yang ngebelain dari Kementerian Sosial gitu, staffnya. Gue ada capture sih, kok bisa ya orang-orang kayak gini gak diamankan gitu. Kembali lagi di Iyo Channel. Baiklah, kali ini saya masih akan membahas tentang kasus Vina Cirebon, yaitu yang berhubungan dengan persembunyian Aep yang masih menjadi misteri. Untuk video lengkapnya simak cuplikan berikut ini. Ya, siapa yang bisa menemukan si Aep akan dikasih uang 500 juta. Itu adalah suara dan pengorbanan keadilan dari Nikita Mirzani yang bagus. Dan Indonesia ini bodoh banget kalau dikasih 500 juta nggak bisa nemuin Aep. Ayo cari Aep, di mana Aep? Tapi buat apa juga ngasih uang 500 juta? Aep itu mau sembunyi juga nggak ada artinya apa-apa. Yang penting kita tahu dia pembohong, dia fitnah, dia mengakibatkan banyak orang masuk penjara. Istrinya kabarnya Aep ini berada di Polda. Saya nggak peduli tuh. Dia berada di lingkungan bukan jauh-jauh aja dari mereka yang memberi kesaksian bohong. Udah mah bodoh, rekening juga duitnya nggak ada, tinggal sama jamur isinya. Tuh tembok-tembok, mending lu urusin tembok yang berjamur tuh. Si Widya ini pas gue cek, tadi kan gue sampai rumah lumayan cepat lah ya, jam 7 gue sampai rumah. Pas gue cek isi TikToknya lah, so iya banget ngomongnya, sampai berani nyebut bintang ini, bintang itu, mantannya Kapolda ini, mantan Kapolda itu, segala macem. Wah, kelar lu sama gua. Widya. Makanya kalau udah miskin ya, gak gablek uang, jangan sosokan mengerti soal politik lah, soal kasus lah, mendingan ngurusin hidup aja. Ini gara-gara Peggy nih, gue Peggy Setiawan, si kuli bangunan yang gak ada adabnya nih, gue jadi ngeluarin uang 500 juta nih ya. Nih sama sekalian gue kasih paham buat kalian semua netizen yang gampang digiring opini ya. Bentar-bentar dibilang Eki hidup lagi lah, yang dibunuh bukan Eki lah, nanti ada lagi lah ceritanya begini. Oh, puyeng, mending gue tuntaskan aja.
Ya mending gue tuntaskan pakai jalan gue sendiri ya. Cari Aep, gue kasih 500 juta. Mana? Live video mana? Apa nama TikToknya? Sini, gue invite dia. Ya, saya tidak menyalahkan Peggy ya, cuma saya menyayangkan jawaban Peggy pada saat dia sama Nikita Mirzani jawabannya. Nah, saya belum ada waktu, di sini juga banyak wawancara, jawabannya harusnya jangan kayak begitu. Tawaran sama Bang John juga kelihatannya jawaban Peggy ya kurang pas lah. Ya mungkin Peggy perlu belajar lagi, belum terbiasa lah. Tapi saran saya, Peggy jumpailah orang-orang yang selama ini sudah berjuang. Dia sebenarnya berterima kasih secara langsung. Memang Peggy pada saat dia keluar kan dia sudah mengucapkan terima kasih semua, bahkan kepada Pak Prabowo dia terima kasih, sama Pak Jokowi terima kasih. Cuma memang kan ada orang-orang yang memang harus spesial lah dia. Tidak semua orang ini bisa begini loh. Mungkin Kang Deddy-nya terima, cuma ada orang yang nggak terima. Sama juga Nikita Mirzani. Nikita Mirzani itu memang omongannya pedes. Tapi kalau menurut saya omongan pedes itu ya terima aja karena untuk kebaikan. Apapun yang dikatakan Nikita Mirzani, memang yang dia sampaikan Nikita itu menurut saya udah seperti jamu aja, tidak perlu tersinggung. Peggy juga tidak perlu tersinggung. Peggy sekarang jadi terkenal, bahkan ditawarin film, main film juga dan lain sebagainya. Ini menurut abang gimana bang? Kan keberuntungan itu ya, pertemuan antara persiapan dan kesempatan. Nah sekarang Peggy ada kesempatan nih. Kalau seandainya Peggy ini hanya mendapatkan kesempatan tapi tidak didukung dengan kesiapan, rusak. Jadi menurut saya kalau Peggy ingin melangkah lebih bagus lagi, persiapan dulu dirinya, cara ngomongnya, attitude-nya dan lain sebagainya, sehingga apa? Antara kesempatan dan persiapan bertemu ini jadi keberuntungan. Tapi kalau dia mengandalkan kesempatan, persiapannya nggak ada, nanti celaka. Menurut saya Peggy belajar ya, persiapkan diri kalau nanti mau jadi level yang lebih tinggi, biar Peggy-nya diterima mantap di masyarakat ya gitu. Widya kan jelasin ya yang digoreng-goreng oleh kru Pradi sama yang namanya Nikita Mirzani ya, Nikita Mirzani ya meledak, hancurkan, nyisir dulu bro, supaya orang-orang yang nyinyir-nyinyir di situ bilang kalau saya kompor dan sebagainya, kita sisir abis. Wah, kita serit bila perlu. Meledak ya. Meledak. Nikita Mirzani sepertinya turut jengah dengan kasus kebenaran Vina Cirebon yang belum mendapat titik terang hingga saat ini. Nikita Mirzani sebelumnya sempat menyentil keras Peggy Setiawan yang menurutnya tidak berani menemui Deddy Mulyadi usai divonis bebas. Kini Nikita penasaran dengan kebenaran tentang keberadaan sosok Aep, bahkan saking kesalnya Nikita membuat sayembara. Dalam sebuah siaran langsung miliknya, Nikita sesumbar akan memberikan 500 juta kepada orang yang bisa menemukan Aep. Gua kasih sayembara untuk kalian kalau 10 juta, 50 juta, 100 juta itu biasa, itu uang kecil. Barang siapa yang berhasil menemukan persembunyian Aep secara konkret dan detail kasih tahu gue. 500 juta ungkapnya dikutip unggahan @abangojol pada Jumat 26 Juli 2024. Aep sendiri merupakan salah satu saksi dalam kasus Vina Cirebon. Sosoknya dicari usai saksi lainnya Dede Riswanto mengungkap dirinya memberikan kesaksian palsu tahun 2016 silam. Pengakuan itu berkat peran Deddy Mulyadi. Dede mengakui memberikan kesaksian palsu karena arahan dari Ibtu Rudiana dan Aep. Ini untuk siapa saja, mau orang miskin, mau yang SDM-nya rendah, mau pengangguran, mau orang kaya, mau siapapun yang bisa tahu persembunyian Aep, tolong kasih tahu, ungkapnya.